Kemarin kita sampai di shape, kemudian melompat di objek ya. Di sini masih banyak sekali dan sebagian juga sudah saya pernah ceritakan di Microsoft PowerPoint. Kira-kira fungsinya ada Smart Art seperti ini ya, masih ingat ya Smart Art di PowerPoint? Itu fungsi-fungsinya, cara pemakaiannya ya tidak jauh beda ya dengan yang pernah saya sampaikan. Kemudian di sini ada chart. Chart itu berarti saya pengen membuat grafik atau menyisipkan grafik ke dalam dokumen Word saya. Ya, contohnya misalnya grafik batang seperti ini. Tinggal dipilih model grafiknya kemudian tekan OK ya. Nah, pada saat Anda tekan OK secara otomatis dia akan membuka dua jendela, yaitu Word dan jendela data. Ini namanya jendela data. Ya, ada istilah kategori dan ada istilah series. Jendela data ini adalah jendela Microsoft Excel. Jadi kalau kalian menginstal Office tidak menyertakan Excel, menginstalnya cuma Word saja, maka proses pembuatan grafik ini tidak akan bisa. Karena dia akan memanggil Microsoft Excel. Ya, jadi Excelnya harus ada, Wordnya harus ada. Nah, kategori ini akan menjadi sumbu X. Seriesnya itu akan menjadi sumbu Y. Misalkan kategori saya isi, misalkan tentang apa? Tentang makanan. Ya, tentang makanan contohnya misalkan mie ayam gitu ya. Mie ayam, enter. Bakso, enter. Misalkan Sprite, enter. Coca-Cola, enter misalkan. Ya, ini datanya seperti ini. Maka dia akan muncul di dalam grafik. Nih. Jadi sumbu X. Sedangkan untuk grafik, gambar grafiknya sendiri itu disebut dengan apa tadi? Disebut dengan series. Ya, series 1 ini yang warna biru. Series 2 itu yang warna oranye, series 3 yang warna abu-abu. Nah, ini kalau mau diedit setelah tadi ketutup ya, misalkan Anda ketutup tadi, itu bisa menggunakan menu desain, ada edit data. Nah, jadi Anda bisa edit lagi, ada berapa series. Series misalkan di sini penjualan bulan ya, atau minggu 1. Minggu pertama. Ini minggu 2. Minggu 3. Misalkan di sini nanti ada minggu, berarti 1 bulan ya, minggu 4 misalkan. Nah, minggu 4 datanya belum ada ya, grafiknya belum ada. Kita isi misalkan ngawur ya, 4, 5 gitu kan. Dan di sini 1 misalkan. Maka Anda perhatikan dia akan muncul grafik. Ya, muncul grafiknya. Seperti ini. Jadi cara ngeditnya gitu, secara otomatis dia akan menyesuaikan. Enaknya itu kan. Dan untuk tampilan grafiknya sendiri Anda bisa memanfaatkan style. Ada macam-macam style yang bisa Anda pilih di sini, langsung jadi. Ya, tampilannya kayak apa? Model grafiknya seperti apa mau digunakan. Atau Anda mau mengkombinasi warna yang lain. Ya, ini namanya kelompok warna. Anda bisa pilih model warna-warni yang Anda inginkan di situ ya. Kalau pengen ganti model grafiknya, Anda bisa pakai change chart type namanya. Nah, misalkan dari batang Anda rubah menjadi garis, model garis kayak gini. Itu bisa. Ya, untuk judulnya bagaimana? Untuk judulnya di sini bisa Anda grafik penjualan bulan Januari misalkan 2021. Misalkan kayak gini. Kan muncul ya. Maka jadi grafik dengan cepat. Dan materi ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut saat membahas Microsoft Excel. Ya, seperti itu. Ini tentang insert grafik tadi ya, chart atau grafik. Kemudian ada lagi screenshot.
Screenshot itu berarti Anda ingin apa? Ingin mengambil atau men-screen. Nah, kalian mau men-screen apa? Misalkan screen ini. Ya, maka Anda akan punya tampilan mana hasil akhirnya. Screen clipping. Saya bisa melakukan screen. Paste coba. Oh, enggak di sini. Kalau enggak berfungsi ya berarti saya bisa menggunakan cara yang lain. Sebenarnya saya ambil misalkan seperti ini itu saya menyeleksi lah bisa ya muncul ya. Intinya sediakan wadahnya dulu, ruangannya tadi kan ada grafik di situ, jadi tumpuk-tumpukan mungkin enggak bisa. Kemudian sediakan area yang mau diklip. Jadi nanti Anda bisa memilih area, Anda mau mengklip apa, screen apa, screenshot. Ya, kemudian Anda insert, Anda bisa milih lewat screen clipping. Maka Word-nya akan nutup ya. Word nutup, kemudian Anda akan diarahkan ke jendela yang mau di screen. Makanya jendela yang mau di screen itu harus aktif dulu. Aktifkan dulu jendela yang mau di screen itu, aktifkan dulu. Misalkan seperti ini, kemudian Word-nya dibuka, Anda screen. Ya. Nah, jendelanya kayak gini, kemudian Anda sorot seberapa yang mau di screen. Secara otomatis seolah-olah kita menjiplak jendelanya. Ya. Ini bisa di cropping. Kalau cara yang lain bagaimana, Pak? Cara yang lain kalian bisa menggunakan tombol namanya print screen di keyboard. Print screen, jadi jendela yang mau di screen mana, yang mau direkam yang mana, tekan print screen, dibuka dulu kemudian ditekan print screen. Print screen sudah ditekan dan Anda bawa ke sini, ya kursornya taruh di mana, kalian di situ, Ctrl V atau di paste. Ya, cuman bedanya apa? Bedanya pada saat Anda print screen itu semua jendela akan kena. Contohnya seperti ini ya. Ini kan saya punya dua layar ya. Ini layar yang ini nggak kelihatan di kalian, ini yang kelihatan di kalian. Itu kerekam semua. Nah, kalau sudah kerekam yang mau diambil yang mana? Yang ini saja, Pak. Ya berarti harus di crop. Format crop. Ini di crop. Kalau klip tadi, yang screen clip tadi, itu saya langsung diberikan kewenangan memilih. Ya, memilih jendela mana yang aktif, kemudian area mana yang mau di screen, ya mau direkam. Jadi hasil akhirnya kelihatannya sama, tetapi konsepnya cara mengambilnya beda. Ada yang pakai insert screen, ada yang pakai tombol print screen. Ya. Kemudian beberapa menu yang ada di sini ya sudah saya jelaskan. Untuk online video apps ini tidak berfungsi hyperlink. Hyperlink itu berarti ada sebuah ketikan, misalkan saya punya ketikan seperti ini, klik untuk membuka Google, misalkan gitu ya. Kemudian kata-kata Google ini saya sorot, saya kasih hyperlink. Ya, ini sudah saya jelaskan juga di PowerPoint, ya kan? Nanti saya ketikkan ini google.com kan gitu. Oke, maka ini ada linknya kan. Untuk bisa menggunakan link ini, Anda harus menekan tombol kontrol dan klik kiri mouse. Jadi tombol kontrolnya ditekan, kemudian kliknya dilakukan di sini. Klik, otomatis saya akan dibawa ke jendela Google. Ya, dia akan membuka jendela Google seperti ini. Ya, buka jendela Google-nya. Atau link apa tadi saya arahkan kemana, tidak harus ke Google. Oh, ngeklik ini membuka file apa di komputer ini sendiri juga ya, itu juga bisa. Ya, kalau online video ya berarti menginsertkan video. Komen berarti memberikan komentar. Ini memberikan komentar. Nah, dari sebuah
area itu dikasih komentar. Ini komentar. Isinya seperti ini nanti. Area mana ini ada komentarnya. Ya. Ini bisa di komentar kedua, komentar ketiga, komentar keempat gitu. Ya. Ini disebut dengan komentar. Kemudian lompat lagi ke bagian yang lain dari insert, itu ada namanya word art. Ini pun dulu sudah saya pernah jelaskan di PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint word art ini. Saya bisa menuliskan sesuatu di sini. Contohnya misalkan judul halaman atau Anda pengen membuat cover ya. Misalkan cover proposal kegiatan, misalkan seperti ini. Ya, diingat-ingat ini objek, pasti dia nempel pertama kali. Ya, kalau misalkan dia nempel, jangan lupa di wrapping. Anda mau wrapping dengan model apa? Kelebihan dari word art dibanding ngetik langsung itu dia punya apa ya? Punya sisipan art ya atau seni. Contohnya misalkan kita bisa memberikan tulisan ini karena sifatnya dia objek ya. Beda dengan saya ngetik langsung gitu, beda. Ya, ini bisa saya sisipi word art style namanya. Ya, bisa saya buat glowing ya seperti ini, bisa saya buat bevel tulisannya, cembung, cekung ya. Atau saya buat reflection atau saya buat 3D. Kalau tulisan biasa kan enggak bisa. Nah, kayak gitu. Atau saya transform. Ya kan, tulisan ini menjadi model-model tertentu. Ya, model-model tertentu. Kalau saya ngetik langsung kan enggak bisa ya. Nah, ini kelebihan word art ya dibandingkan kalau kita ngetik langsung. Nah, ini bisa di model-model lah, intinya gitu. Ini. Dan ini sudah pernah saya jelaskan juga di Microsoft PowerPoint. Kemudian untuk mensupport pembuatan soal latihan ini di halaman ketiga, itu kan kalian diminta juga untuk membuat rumus ya, seperti ini. Lah, kalau kalian ngalami masa-masa saya kuliah dulu, Word itu tidak punya tool untuk membuat rumus seperti ini. Jadi zaman saya kuliah dulu, kebetulan saya kuliahnya di MIPA kan ya. Kemudian setiap saat saya dapat tugas untuk mengerjakan laporan yang di situ ada rumusnya, rumus-rumus. Nah itu harus ngetik rumus ini secara manual. Bayangkan membuat garis seperti ini ya opo. Ada ND, ini kan seperti rumus pembagian ya, ND dibagi SAR kali. Nah, itu harus ngetik manual, apalagi yang tidak punya komputer pakai mesin ketik itu. Dek dipas-paskan gitu buat menulis rumusnya. Nah, dengan adanya pembaharuan di Microsoft Word, maka Microsoft Word yang terbaru itu sudah menyisipkan tool namanya equation. Nih, tool equation. Ada di insert equation. Nah, yang muncul di luar ini adalah contoh-contoh rumus yang biasa digunakan atau pernah Anda gunakan. Itu akan dimunculkan di sini. Kalau kalian pengen mendesain rumus sendiri, Anda masuk ke insert new equation. Maka kita bisa mendesain rumus di area ini, jangan di luarnya ya, di area ini. Contohnya sesuai dengan soal ND dibagi SAR misalkan. Saya pengen membuat rumus itu. Cari wadahnya dulu, wadah modelnya. Pembagian berarti fraction. Berarti Anda pilih model ini kan. Nah, yang ini diisi kan, huruf besar ND. Pembaginya, garis pembaginya sudah ada. Panah bawah SAR. Misalkan kayak gini. Ya. Kemudian panah kanan biar dia kursornya menuju ke tengah-tengah kali. Gitu ya.
kali, kemudian apa di sini? S append kali N misalkan ya. S append kali N. Seperti ini. Jadi rumusnya dengan cepat. Ya, bahkan rumus-rumus matematika yang lain, misalkan kalian punya atau butuh membuat rumus yang lain, itu tersedia dengan mudah di sini. Anda mau membuat rumus apa? Ya, contohnya ada model pangkat, ya, perpangkatan, ya. Kemudian akar di sini akar kuadrat dan sebagainya. Di sini integral lapis 1, lapis 2, lapis 3 itu bisa. Contoh pembuatan integral ya. Seperti ini kan. X sama dengan 1 sampai dengan 4 misalkan. X kuadrat gimana buatnya? Ya, pakai kuadrat dulu. Jadi X pangkat 2 spasi dulu dx. Depannya gimana? Y sama dengan misalnya. Nah, itu kan mudah sekali. Ya suatu saat ada yang pengen jadi guru atau melanjutkan kuliah di pendidikan, kebetulan pendidikannya MIPA, entah matematika, statistik, biologi, fisika, ya pasti akan ketemu dengan rumus-rumus soal atau suruh buat artikel tentang materi-materi seperti inilah. Ini bisa Anda manfaatkan. Karena zaman saya dulu tidak ada tool ini. Ya, kalau mau membuat rumus seperti ini harus menginstal aplikasinya sendiri ya. Seperti itu agar bisa seperti tadi ya, seperti apa? Seperti organization chart itu. Jadi ditambahkan sendiri. Nah, terus tata letaknya sekarang, Pak. Persoalannya itu kalau menggunakan equation adalah tata letak. Karena kalau saya klik kanan di sini itu tidak seperti yang organization chart tadi bisa dipilih format objek. Agar apa? Agar ini bisa diletakkan di mana saja kan. Ini kan nempel ini yang meletakkannya. Kalau digeser-geser kayak gini nah mau ya. Ini apa? Nah, ini untuk milih chain inline. Inline ya nempel kiri di situ. Ya. Ini nempel ke kiri. Tetap saja nempel kan, tidak bisa digerakkan bebas. Nah, untuk menggerakkan bebas Anda harus butuh bantuan objek lain. Contohnya apa? Contohnya Anda menggunakan si text box. Seperti kemarin kita membuat angka-angka itu. Jadi minta bantuan ini. Jadi rumus ini nanti kalian cut. Ya, kalian cut posisinya. Misalkan saya ngomong rumus ini di-cut, dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian diposisikan inline boleh. Ini inline boleh. Kemudian ini digeser. Nah, ini bisa digerakkan nantinya. Bisa diposisikan di mana kebutuhannya nantinya seberapa. Kemudian kalau garis border dari text box-nya ini mengganggu ya dibuang, disorot, Anda format, outline-nya di no. Jadi seolah-olah dia rumus tadi ya, tetapi ini sudah beda. Kalau yang tadi itu tidak bisa digerakkan nempel seperti ini sudah punya wadah dan dia bisa digerakkan. Jadi bisa kalian sisipkan di antara ketikan. Misalkan kalian buat soal dulu kata-kata, kemudian di tengah-tengah kata-kata itu kalian munculkan rumus misalnya. Nah, itu kan harus ditata letak ya, ditata letak. Kalau tidak ditata letak ya, nanti rumusnya menjauh dari ketikannya atau posisinya tidak bagus secara tampilan seperti itu. Nah, ini cerita tentang equation, Microsoft Equation. Dan yang terakhir di insert ini objek yang ingin saya jelaskan ke kalian itu simbol ya, simbol. Nah, simbol ini seperti yang kemarin saya sampaikan di pembuatan list ya, bullet numbering, ini adalah lambang-lambang, gambar-gambar kecil yang bisa saya manfaatkan dalam pembuatan ketikan. Dan lambang-lambang ini bergantung pada apa? Bergantung pada si font yang kalian pilih, tipe font yang kalian pilih.
ada font yang seperti ini, ya lambangnya. Ya, ini sebenarnya huruf ya, ABC dan sebagainya, plus lambang-lambang. Oh, saya pengen membuat gambar si apa ini Spiderman. Ya. Dan ini kan font ya, bisa dibesarkan, bisa diwarnai, bisa dimiringkan, tebalkan gitu. Karena ini font sebenarnya, ya, dan sebagainya. Bisa kalian atur di sini. Ini simbol. Pada saat Anda ganti jenis fontnya, simbol yang muncul juga akan berbeda-beda. Dan ini kadang diperlukan pada saat kita membuat ketikan. Ya, jadi Anda pengen memunculkan simbol apa? Plus minus, cari simbol plus minus. Anda ngetik kemudian di tengah-tengahnya ada kata plus minus atau tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Bisa sih pakai equation, bisa. Tapi pakai simbol juga bisa. Anda cari di sini simbol lebih besar, lebih kecil. Fontnya apa? Cari dulu. Misalkan Times New Roman ya Times New Roman gitu. Fontnya Times New Roman. Lah lambang-lambang seperti ini kan muncul lebih besar, lebih kecil. Ya, dan seterusnya itu muncul. Atau Anda pengen ngetik yang membutuhkan lambang tertentu bisa. Anda bisa cari di situ. Ya. Itu tentang simbol. Oke?